sebenarnya ambil hikmahnya aja sih ya. Banyak kekurangan kita sebagai manusia. Ya banyak hikmahnya di situ. Kamera bang, lihat kamera. Oke. Banyak hikmah dari semua kejadian itu karena gue juga banyak kekurangannya, dan lu juga sebagai manusia jujur aja, jujur li, lu banyak kekurangan, cuman lu nggak mau ngelihat kekurangan lu mungkin ngelihat kekurangan orang lain. Nah sekarang gue ngelihat kekurangan gue, di mana kekurangan gue banyak, itulah hari ini juga gue akan bangkit kembali dengan kekurangan gue dan akan lebih yang terbaik buat semua kalian semua yang bakal melihat keadaan gue yang dulu jelek, sekarang insya Allah gue perbaikin lagi. Oke, butuh waktu berapa lama untuk bisa bangkit sampai di titik ini? Atika sempat down banget ya waktu itu ya, sempat hilang. Gue sampai 2 tahun, 1,5 tahun ini gue down, gue punya utang. Gue sampai punya utang untuk ngebelain usaha gue. Kenapa gue punya utang? Karena kemarin waktu rame usaha gue beliin aset rumah, gue beliin aset kebun, gue beliin aset mobil, gue beliin anak gue pada kuliah, pada nyantren, semuanya dari hasil keringat gue. Dan di saat gue lagi dihancurin orang dan warung gue hancur-hancuran, gue pengen memperbaiki warung gue akhirnya minjem duit ke bank sampai 250 juta. 4 bulan gue pernah diomelin sama orang bank, tapi alhamdulillah sekarang gue udah mulai bangkit kembali. Apa yang bikin akhirnya abang sendiri bangkit? Mungkin ada sosok siapa yang akhirnya oke, gue harus bangkit dari keterpurukan yang kemarin? Istri gue yang selalu doain gue. Setiap tahajud dia doain gue, subuh doain gue, dia nggak pernah berhenti doain gue. Cuman istri gue yang selalu gue inget-inget, karena dia orang kaya, istri gue orang kaya, bandanya banyak, tapi dia nggak mau ngikutin gue. Disitulah yang membuat ada kekuatan buat gue. Dan anak gue yang di pesantren yang bikin gue kuat dan gue Beratnya seperti apa sih bang? berat banget karena gue banyak berhentiin orang dari 13 anak buah gue, bukan anak buah ya, keluarga gue, anak yatim, terus ada janda-janda, 9 orang gue pecat. Sekarang tinggal 4 orang. Dan lo di situ ngebuktiin bahwa gue tantrum karena gue memperbaiki karena gue pengen harga diri gue jangan injek-injek gitu kan. Karena di situ banyak orang-orang yang gue bakal rangkul, yang gue kasih makan, yang ada kerja di warung gue. Dan sekarang lu puas, 9 orang udah berhenti kerja, dan itu dosa-dosa lu yang ngancurin gue. Bang, maaf bang, mungkin ada komunikasi lagi ya bang dengan food reviewer yang pernah review jelek abang itu? Nggak ada. Kita terakhir di Denny Sumargo. Terus kita terakhir juga di podcastnya seseorang bersama Juju juga, kita udah damai, sama Kadel juga kita udah damai, dan di sini tinggal gue yang ngerasain dampaknya. Dampaknya itu gue rasain 1,5 tahun lebih, hampir 2 tahun ya. Pokoknya 1,5 tahun itu gue terpuruk. Yang 5 bulannya itu gue ya udah bangkit dikit. Lu tahu nggak? Dari gue dapat duit itu paling dikit 10 juta. Gue pernah ngedapetin duit 250.000 sehari, dan anak buah yang gue empanin itu ada 6 orang. Gue gaji dari mana? Gue dari hasil syuting acara-acara manggung. Alhamdulillah kemarin gue kebetulan belum lama ini kan gue dapat tawaran dari jadi host tuh di TV swasta. Pertama 17 episode, terus lanjut 26 episode, dan lanjut lagi 30 episode. Alhamdulillah dari situ gue bisa ngebelain saudara gue bisa gaji, gue bisa bayar utang bank, gue bisa gaji karyawan gua, saudara-saudara. Sekarang berarti akan selektif menerima food vlogger atau food reviewer gitu bang? Tetap gua ambil vlogger dari manapun juga, siapapun dia, sekalipun Kadel Blue, sekalipun Juju, tetap gua suruh mampir ke warung gua. Tapi satu syarat, lu harus masak bareng gua. Kalau lu udah bisa masak, lu udah tahu semua masakan, dan lu ngerti semua bumbu, lu boleh nge-review. Dan yang lu review makanan lu sama makanan gua berdua yang kita masak. Berarti terbuka untuk Kadel Blue itu ya? Boleh, tapi harus masak dulu bareng gua. Salah satu masakan misalnya kita bikin sabus pucung. Nah, gabus pucung yang kita masak berdua. Bukan makanan orang ya. Untuk restoran lain boleh lu boykot. Tapi kalau gua tetap welcome. Kita masak bareng. Apa sih yang salah di dunia ini? Nggak ada yang salah. Semua manusia punya kesalahan, punya kekurangan. Di saat dulu gue punya kekurangan, lu hujat gue mati-matian, lu hujat gue bisa-bisan, gue dikatain anjing, dikatain bego, dikatain orang tua goblok, nggak punya otak, nggak punya pikiran. Sekarang beliau lagi terpuruk, lu hujat lagi, dan lu berbalik ke gue. Mau lu apa sih di dunia ini? Sekarang lu coba buka mata hati lu juga banyak punya kekurangan semuanya. Kekurangan kita perbaiki. Orang yang punya kekurangan kita rangkul. Kita jadikan saudara, kita jadikan jalin silaturahim. Jangan jadi musuh lagi. Oke, begitu. Bang, mendengar kalau dulu dilaporin mungkin masalah review juga gitu kan. Oke.
2 hari waktu itu Kadal Blue dilaporin ke polisi gara-gara pemboikotan dan gara-gara pemerasan. Gua nggak mau tahu urusan dia itu sama mereka. Ya, waktu sebelum kejadian gua sholat tahajud. Sholat tahajud gua Allahu Akbar. Gua ngeliat di sajadah itu muka Kadal Blue. Lu pasti nggak percaya. Iya. Itu gua ngeliat muka Kadal Blue. Gua dalam hati gua bilang, ya Allah, misalnya dia punya salah, gua maafin. Jadikan dia orang baik. Udah itu aja. Tapi masih ada rasa sakit hati. Kalau luka yang teramat itu nggak bisa diobatin buru-buru, tetap masih ada sakit hati. Tapi kalau maaf bisa diucapin. Semua manusia begitu, real. Nggak ada yang namanya luka cepat-cepat sembuh. Tetap ada luka di dalam hati. Tapi kita buat apa jadi manusia-manusia istilah kata pendengki, manusia-manusia pembenci, pendendam. Jangan. Bang, traumanya sebawan nanti suatu saat akan Kita ababil kali ya trauma. Kalau masalah trauma nggak ada yang trauma karena diri gue itu bukannya manusia yang trauma. Karena kalau gue trauma gue bakal down. Kalau gue nggak ada sifat trauma dan gue bangkit dengan diri gue sendiri, siapa sih yang ngebangkitin kita? Ya diri kita sendiri dong. Trauma itu nggak penting buat hidup kita. Manusia semua nggak boleh trauma. Kalau trauma jatuh kita belundir. Gue sempat mau belundir loh. Iya. Sempet gue mau belundir waktu itu. Karena gue udah bener-bener gue nggak bisa ngebelain saudara gue nggak bisa belain usaha gue karena bener-bener semuanya diteror usaha gue. DM-an yang nggak penting, yang nggak jelas. Itu semua gue rasain. Gue 3 hari loh jatuh dalam kamar mandi. Gue 3 hari dirawat sama istri gue. Makanya gue bangkit gara-gara istri gue. Makan disuapin, masak dimasakin, mandi dimandiin sama istri gue gara-gara gue down. Tapi mereka nggak ada yang tahu kalau gue lagi down. Gitu. Gue mungkin di momen apa sih pada Gua ngeliat DM-an lu pada nih yang hujat gua, DM-an yang udah bahasanya bukan manusia lagi, binatang, anjing, bego, tolol. Semua keluar. Orang tua goblok gak punya otak, lu umroh juga pakai duit haram. Padahal mah gua umroh sebelum dari usaha, udah lama. Gitu. Jadi sebenarnya gua punya utang itu karena gua nggak punya tabungan waktu itu. Gua punya aset tapi gua nggak punya tabungan. Jadi gua minjem ke bank. sampai sekarang masih ada utang? Masih ada utang. Sekarang tinggal 130 juta lagi. Ada yang membayarin nggak? Rapi kali membayarin, Pi. Kenapa ya? Bang, artinya kan ini sosok istri luar biasa sangat membantu dari segi mental ya. Artinya yang membangun mental abang juga. Ya, yang membangun mental gue istri gue. Iya. Gimana sih Istri. artinya sekarang? Lebih ke sabar, jangan ngeliat DM-an, udah stop. Sekarang ngambil wudhu, ngaji, udah yuk kita ngaji. Dan di situ emang kebetulan gue punya rumah pengajian di rumah. Kebetulan ada anak-anak yatim juga di situ yang ngaji tanpa dibayar. Bini gue juga guru ngaji dan gue juga bisa sedikit ngaji mah, ya. Mau nyoba gue ngaji bisa. Doa nggak putus-putus ya, Be? Hah? Doa nggak putus dari anak yatim, dari anak-anak yang ngaji di rumah gue. Alipata, gitu, kayak gitu. Bang,